Halo, selamat siang para sobat belajar di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Hadi, di channel YouTube Hadi Santoso. Channel yang berisi video-video pembelajaran tentang matematika SMA dan di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, Mr. Hadi akan mengajak kalian semua para sobat belajar, khususnya yang sedang duduk di bangku kelas 11 untuk bidang peminatan IPA, kita akan belajar lebih lanjut tentang trigonometri, ya. Nah, pada kesempatan yang lalu, Mr. Hadi sudah menjelaskan tentang jumlah dan selisih untuk dua sudut. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan yaitu dengan materi sudut rangkap, ya. Baik itu rangkap 2, sudut rangkap 3, maupun setengah sudut. Nah, tidak pakai menunggu lama, kita akan segera mulai, ya. Sobat belajar, simak baik-baik, jangan skip videonya, ikuti dari awal hingga akhir untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, saya akan share lebih dahulu screen-nya. Nah, di sini, ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu yang pertama, rumus-rumus sudut rangkap 2 atau double angle formula, ya. Nah, yang pertama yaitu sin 2A. Nah, sin 2A itu rumusnya adalah 2 kali sin A kali cos A. Ya. Kemudian cos 2A. Nah, untuk cos 2A ini sobat belajar ada 3 rumus, di mana 3 rumus ini sebetulnya ekivalen, ya. Karena rumus yang satu diperoleh dari rumus yang lain. Yaitu yang pertama, cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ya. Kemudian bisa juga ditulis menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1, ya, dan juga bisa ditulis menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, dari rumus cos 2A ini sobat belajar, ya, jadi dari rumus ini, ya, kita bisa dapatkan, ya, hasil-hasil yang nantinya juga berguna bagi para sobat belajar untuk menyelesaikan sebuah soal atau sebuah masalah, ya, yaitu yang pertama bahwa 1 ditambah cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A. Jadi ceritanya begini sobat belajar, ya. Kita kan punya bahwa cos 2A itu sama dengan 2 kali cos kuadrat A dikurangi 1. Ya. Nah, sekarang kalau min 1 ini saya pindahkan ke kiri, sobat belajar, maka kita akan peroleh bahwa 1 ditambah cos 2A itu adalah sama dengan 2 kali cos kuadrat A. Nah, sehingga dengan mudah sobat belajar dapat menemukan bahwa cos kuadrat A itu menjadi setengah ditambah setengah kali cos 2A. Ya. Demikian juga sobat belajar, cos 2A itu adalah sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Ya, sehingga kalau kita pindahkan ini, min 2 sin kuadrat A ke sebelah kiri, cos 2A saya pindahkan ke sebelah kanan, maka saya peroleh bahwa 1 dikurangi cos 2A itu sama dengan 2 kali sin kuadrat A. Sehingga kita peroleh dengan mudah sin kuadrat A itu adalah setengah dikurangi setengah dikali cos 2A. Ya. Nah, yang ketiga, ya, untuk double angle formula, yaitu bahwa tan 2A itu sama dengan 2 kali tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Ya. Nah, yang berikutnya, sobat belajar, yaitu rumus untuk sudut rangkap 3. Nah, ya. Jadi di sini yang pertama sin 3A. Sin 3A itu adalah 3 kali sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Ya, nah nanti untuk rumus sin 3A akan kita buktikan bareng-bareng ya sobat belajar ya. Sedangkan untuk cos 3A dan tan 3A, maaf ini tan 3A ya. Nah, nanti bisa sobat belajar buktikan sendiri sebagai latihan ya. Nah, sin 3A itu adalah 3 kali sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Ya. Kemudian cos 3A itu adalah 4
cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A, dan tan 3A itu adalah 3 kali tan A dikurangi tan pangkat 3A per 1 dikurangi 3 tan kuadrat A. Nah, itu adalah rumus untuk trigonometri yang sudutnya rangkap 3, triple angle formula. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah half angle formula atau rumus setengah sudut. Ya. Nah, yang pertama, sin A per 2 itu adalah plus minus akar 1 min cos A per 2. Kemudian yang kedua, cos A per 2 itu adalah plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Dan tan A per 2 itu adalah plus minus akar 1 dikurangi cos A dibagi 1 plus cos A. Sebenarnya rumus untuk setengah sudut ini bisa kita buktikan dengan mudah dari sini, Sobat Belajar ya. Dari rumus ini, ya, dan dari rumus yang ini tadi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Begini, Sobat Belajar. Kita tadi kan punya sin kuadrat A, itu kan sama saja dengan 1 dikurangi cos 2A dibagi 2. Nah, sekarang kalau sudut A-nya ini, Sobat Belajar, saya ganti dengan A per 2, berarti di sini menjadi 1 dikurangi cos 2 kali A per 2 dibagi 2. Atau menjadi sama dengan 1 dikurangi cos A per 2. Sehingga kita peroleh bahwa sin A per 2 itu adalah plus minus akar 1 dikurangi cos A dibagi 2. Nah, tanda plus minus ini nanti Sobat Belajar tergantung di kuadran mana letak dari sudut A per 2 itu. Nah, kalau A per 2-nya berada di kuadran 1 atau di kuadran 2, di mana kita tahu sin-nya bernilai positif, ya tinggal kita ambil positifnya aja. Tapi kalau nilai dari A per 2 itu berada di kuadran ketiga atau kuadran keempat, berarti kita ambil yang tanda minusnya. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan beberapa soal ya, Sobat Belajar. Nah, yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membuktikan rumus sudut rangkap 3 yang pertama, yaitu untuk sin 3A. Sedangkan untuk cos 3A dan tan 3A, Sobat Belajar bisa kerjakan sendiri nanti sebagai latihan. Caranya sama, mirip. Ya. Nah, jadi yang pertama, ya, kita diminta membuktikan bahwa sin 3A itu sama dengan 3 kali sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Ya. Nah, kita membuktikan dari ruas kiri, Sobat Belajar. Ya. Jadi ruas kiri itu berarti bisa kita rubah menjadi sin 2A ditambah A. Ya. Jadi ruas kiri bisa kita rubah menjadi sin 2A ditambah A. Sehingga kita gunakan rumus ini, Sobat Belajar. Sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, rumus ini sudah saya jelaskan pada tayangan sebelumnya, ya, yaitu trigonometri bagian pertama. Nah, sehingga sekarang ya ini menjadi begini. Sin 2A kali cos A ditambah cos 2A kali sin A. Ya. Nah, kita tahu tadi di awal bahwa sin 2A itu bisa kita rubah menjadi 2 kali sin A kali cos A. Kali cos A, Sobat Belajar ya. Saya bisa langsung buat cos kuadrat A. Ya. Ditambah, nah, cos 2A. Ingat, tadi cos 2A itu punya 3 rumus. Apa ya? Yang pertama, yaitu cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang kedua, 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Dan yang ketiga, 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, kita mau pakai yang mana, Sobat Belajar? Kita lihat yang sebelah kanan ini. Ternyata di sebelah kanan ini hanya mengandung suku-suku dari sin A.
ya. Sehingga cos 2A itu kita rubah ya menjadi rumus yang hanya mengandung suku-suku dari sin ya, yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat A dikali sin A ya. Atau kita rubah menjadi 2 kali sin A. Cos kuadrat A itu bisa kita rubah 1 min sin kuadrat A. Nah, ini pelajaran identitas trigono di kelas 10 ya. Plus 2 1 min 2 sin kuadrat A dikalikan dengan sin A. Ya. Nah, sehingga kalau kurungnya sekarang saya buka, jadinya 2 kali sin A dikurangi 2 kali sin pangkat 3A ditambah sin A dikurangi 2 kali sin pangkat 3A. Nah, di sini berarti kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. 2 sin A ditambah sin A. Jadinya adalah 3 sin A. Ya. Kemudian min 2 sin pangkat 3A min 2 sin pangkat 3A, maka hasilnya adalah min 4 sin pangkat 3A. Sehingga di sini sama dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti ini sudah terbukti. Ya, nah, mudah kan Sobat Belajar ya? Nah, nanti kalau misalnya Sobat Belajar ada pertanyaan, silahkan Sobat Belajar menulisnya di kolom komentar. Ya, saya akan berusaha menjawabnya sesegera mungkin. Ya, oke, sekarang yang bagian soal nomor 2. Nah, di sini. Tunjukkan bahwa tan 22,5 derajat itu adalah akar 2 min 1. Nah, wow. Biasanya kalau sudut istimewa itu kan 0, ya, kemudian 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Atau bisa juga sudut yang diperoleh dari jumlah 2 sudut istimewa, Sobat Belajar. Seperti yang saya jelaskan pada tayangan sebelumnya. Misalnya 75 derajat, 45 tambah 30. Ya, 105, 60 tambah 45. Ya, 295 berarti berapa Sobat Belajar? 285 berarti 240 ditambah 45 dan seterusnya. Nah, ini sekarang dia berupa pecahan sudutnya 22,5. Jelas nggak mungkin dibuat menjadi sudut istimewa ditambah sudut istimewa atau sudut istimewa dikurangi sudut istimewa, nggak bisa menghasilkan pecahan. Ya, tapi kita ingat bahwa 22,5 itu adalah setengah dari 45. Ya. Nah, yang kita tahu bahwa 45 adalah sudut istimewa, ya. Jadi kita tulis dulu di sini tan 22,5 derajat itu sama dengan tan setengah kali 45. Nah, di sini gunanya half angle formula yang sudah saya paparkan tadi. Ya, jadi kita gunakan rumus ini bahwa tan A per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A dibagi 1 plus cos A. Dan tadi sudah saya katakan tanda plus minus itu tergantung pada kuadran mana sudut A per 2 ini. Ya, nah sekarang kita tahu 22,5 itu pasti letaknya di kuadran pertama. Dan kalau di kuadran pertama berarti nilai tangannya itu adalah positif. Sehingga sekarang kita ambil tandanya yang plus saja. Ya, jadinya akar ya 1 dikurangi cos 45 dibagi 1 ditambah cos 45. Atau bisa dirubah menjadi akar 1 dikurangi cos 45 itu setengah akar 2 dibagi 1 plus setengah akar 2. Ya. Atau supaya mudah menghitungnya, baik pembilang maupun penyebut kita kalikan akar 2 semuanya. Ya. Sehingga kita peroleh nantinya jadi akar, ya, akar 2 dikurangi 1 dibagi
akar 2 ditambah 1. Ya. Nah, ingat Sobat Belajar, pembahasan saya tentang bentuk akar, ya. Jadi kalau penyebut itu mengandung bentuk akar, maka harus diapakan? Dikalikan dengan sekawan. Ya, sehingga di sini ini saya kalikan dengan sekawan. Sekawan dari akar 2 plus 1 itu adalah akar 2 min 1 dibagi akar 2 min 1. Ya, atau menjadi akar 2 min 1 pangkat 2 dibagi 2 min 1. Nah, kita tahu 2 min 1 itu adalah 1, sehingga ini menjadi akar 2 min 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah akar 2 dikurangi 1. Itu adalah nilai dari tan 22,5 derajat. Ya. Nah, mungkin nanti untuk latihan sendiri, Sobat Belajar coba bisa menghitung ini. Katakanlah tan 67,5. Nah, itu bagaimana? Ya. Kemudian nanti bisa menghitung juga kotangen 112,5. Bagaimana? Ya. Mau menghitung katakanlah cos 22,5. Bagaimana? Nah, nanti silahkan Sobat Belajar coba sendiri untuk latihan. Ya. Oke, kita teruskan sekarang pembahasan kita, yaitu ke soal nomor 3. Ya. Nah, di sini tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai eksak dari 2 sin 18 derajat cos 36 derajat. Nah, awas ya Sobat Belajar, tidak boleh menggunakan kalkulator. Terus, kita harus menghitung menggunakan formula-formula yang ada di atas tadi. Ya. Nah, sekarang coba kita cermati Sobat Belajar ya. 2 sin 18 cos 36. Nah, apa sih yang istimewa dari soal ini? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa 36 sudut di sini itu adalah 2 kalinya 18. Ya, 36 di sini itu adalah 2 kalinya 18. Nah, sekarang bagaimana cara merubah 18 ini jadi 36? Kita gunakan rumus yang tadi Sobat Belajar, bahwa sin 2A itu adalah 2 kali sin A kali cos A. Berarti kalau begitu, kalau kita punya sin 36, ya, sin 36, ya, itu berarti menjadi 2 sin 18 kali cos 18. Nah, tapi di sini hanya ada 2 sin 18. Ya, cos 18-nya tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya kita adakan. Jadi kita buat seperti ini. 2 sin 18 kali cos 18 kali cos 36, tapi tentu saja kita bagi dengan cos 18 ya Sobat Belajar. Jangan sampai nggak dibagi, karena kalau kita nggak bagi dengan cos 18 berarti kita merubah soal. Nah, itu tidak diperkenankan. Ya. Nah, sekarang kita sudah jadi seperti ini ya. 2 sin 18 cos 18. Nah, itu bisa kita rubah jadi sin 36 kali cos 36 dibagi cos 18. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Di sini sin 36 cos 36. Kembali lagi ke rumus ini Sobat Belajar. Ya, berarti kalau kita mau rubah menjadi cos sudut sin sudut rangkap, berarti di sini harus ada angka 2. Ya, karena tidak ada ya kita adakan di sini 2. Tapi awas, yang penyebut juga harus kita kali 2. Sehingga yang sebelah atas ini nanti ya, itu menjadi sin 72 dibagi 2 cos 18. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat Sobat Belajar. Apa istimewa dari bentuk yang terakhir ini, ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini,
antara sudut 72 derajat dengan 18 derajat itu adalah dua sudut yang saling berkomplement. Artinya jumlahnya adalah sudut siku-siku alias 90 derajat. Sehingga sekarang sin 72 itu bisa kita rubah menjadi sin 90 dikurangi 18 dibagi 2 cos 18 ya. Nah, sehingga kita gunakan sifat-sifat kuadran ya yang sudah Anda pelajari di kelas 10 bahwa sin 90 min 18 itu hasilnya adalah cos 18 dibagi 2 cos 18 ya. Sehingga kita bisa mencoret ya, dicoret ya, cos 18 dengan cos 18 sehingga hasilnya tinggal setengah. Ya. Jadi nilai eksak dari 2 sin 18 kali cos 36 itu adalah setengah. Ya. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Sobat Belajar tanyakan di kolom komentar atau bisa juga WhatsApp saya langsung ya, yang sudah WhatsApp-nya sudah ada di bagian deskripsi ya. Nah, sekarang kita teruskan Sobat Belajar ya ke soal nomor 4. Nah, ya. Soal nomor 4 di sini buktikan bahwa ya sin 5x dibagi cos 2x kali sin x dikurangi cos 5x dibagi cos 2x kali cos x sama dengan 4. Ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau kita membuktikan itu selalu diawali dari ruas kiri. Ya, dari ruas kiri. Sebetulnya nggak masalah ya Sobat Belajar ya, untuk membuktikan dari ruas kanan ke ruas kiri itu sebetulnya juga nggak masalah. Cuma ada beberapa sekolah-sekolah tertentu yang mintanya selalu dari ruas kiri ke ruas kanan. Ya, sebetulnya nggak masalah kok ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ruas kiri ya itu seperti ini Sobat Belajar ya. Nah, sekarang bagaimana ini ya? Bagaimana ini Mister caranya menyelesaikan seperti ini? Anggap saja kita itu sedang mengurangkan dua pecahan Sobat Belajar ya. Jadi ini bentuk pecahan ya. Ini juga bentuk pecahan ya. Anggap saja kita itu mengurangkan dua bentuk pecahan. Yang pertama yang harus kita lakukan apa Sobat Belajar? Yaitu menyamakan penyebut. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah harus menyamakan penyebut. Ya, nah kalau ini penyebutnya kita samakan, nah berarti menjadi seperti ini. Ya, awas ini sudah ada faktor yang sama cos 2x, jadi nggak perlu dikalikan ya, jadi tinggal cos 2x gitu aja. Kemudian kali sin x kali cos x. Nah, cos 2x-nya nggak perlu ya. Nah, yang sekarang yang bagian pembilangnya itu menjadi sin 5x kali cos x dikurangi cos 5x kali sin x. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang sebelah atas ya, itu kita kembali ke rumus ini Sobat Belajar bahwa sin A kali sin B, sin A kali cos B ya dikurangi cos A kali sin B itu tidak lain dan tidak bukan adalah sin A min B. Ya, sehingga yang bagian pembilang itu menjadi sin 5x dikurangi x per yang bawah jadi cos 2x kali sin x kali cos x. Ya, atau bisa kita tulis jadi sin 4x dibagi cos 2x sin x cos x. Nah, kemudian kita terapkan rumus sudut rangkap untuk sin ya. Jadi kalau tadi sin 2A itu sama dengan 2 kali sin A kali cos A.
Berarti Sobat Belajar, sin 4X itu jadi berapa? 2 sin 2X cos 2X dibagi cos 2X kali sin X cos X. Ya. Nah, di sini cos 2X kita bisa hilangkan, kita bisa coret, ya, sehingga tinggal 2 sin 2X per sin X cos X. Nah, tetapi sin 2X sendiri itu juga bisa kita rubah jadi 2 kali sin X kali cos X dibagi sin X cos X. Nah, sin X-nya bisa kita hilangkan, kita coret, cos X-nya juga bisa kita coret, sehingga tinggal berapa? Ya, tinggal 4, Sobat Belajar. Ya, sehingga ini sama dengan ruas kanan. Ya, kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya, berarti dia dikatakan apa? Terbukti. Ya. Nah, mudah ya Sobat Belajar ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, yaitu ke soal nomor 5. Ya. Kita lihat soal nomor 5. Ya. Nah, buktikan bahwa 1 ditambah sin 5X dikurangi cos 5X dibagi 1 plus sin 5X ditambah cos 5X sama dengan tan 5 per 2X. Ya. Nah, di sini Sobat Belajar, kita ubah dulu urutannya untuk ruas kiri. Ya. Urutannya, jadi begini. 1, saya pasangkan dengan min cos 5X, baru saya tambah dengan sin 5X, dibagi 1 plus cos 5X, ditambah sin 5X. Ya. Nah, kemudian, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa 1 min cos 2A itu adalah 2 sin kuadrat A, dan 1 plus cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A. Sehingga Sobat Belajar, 1 dikurangi cos 5X itu menjadi 2 sin kuadrat 5 per 2X. Plus, nah, sin 5X-nya bagaimana, Mister? Nah, sin 5X-nya kita gunakan sin 2A. Jadinya 2 sin 5 per 2X cos 5 per 2X dibagi 2 cos kuadrat 5 per 2X plus, ini sama, ya, kita jabarkan seperti atasnya, 2 sin 5 per 2X cos 5 per 2X. Nah, sekarang kita lihat Sobat Belajar, ya. Apa yang kita bisa sederhanakan dari bentuk ini? Nah, kalau kita perhatikan yang sebelah atas, terdapat faktor yang sama. Apa, Sobat Belajar? Yang pertama jelas 2. Ya. Yang kedua adalah sin 5 per 2X. Nah, itu bisa kita faktorkan. Sehingga yang dalam kurung tinggal sin 5 per 2X ditambah cos 5 per 2X. Ya, dibagi yang bawah faktor yang sama 2 keluar, cos 5 per 2X keluar, dalam kurungnya cos 5 per 2X ditambah sin 5 per 2X. Sehingga di sini kita bisa coret duanya, dan faktor ini juga sama, kita bisa coret, ya, sehingga tinggal sin 5 per 2X dibagi cos 5 per 2X itu tidak lain dan tidak bukan adalah tan 5 per 2X. Yang berarti ini sama dengan ruas kanan. Ya, kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti dia dikatakan terbukti. Ya. Oke.
Masih semangat ya Sobat Belajar ya? Masih semangat ya. Saya juga masih semangat ya. Belum merasa lelah sama sekali ya. Semangat ya. Oh iya Sobat Belajar ya, saya lupa. Nah, kalau Sobat Belajar sekiranya menonton tayangan saya ini kemudian ada iklan ya, mohon ya Sobat Belajar tolong ya Mr. Hadi minta tolong jangan di-skip ya. Ikuti iklan itu sampai akhir ya. Supaya apa? Supaya channel ini dapat terdukung terus ya sehingga saya bisa terus memberikan yang terbaik buat para Sobat Belajar ya. Ingat ya, kalau ada iklan tolong jangan di-skip. Oke? Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ke-6 ya. Buktikan sin pangkat 6x ditambah cos pangkat 6x itu sama dengan 1/8 dikali 5 ditambah 3 cos 4x. Nah, ya. Kita mulai dari ruas kiri ya. Nah, sin pangkat 6. Wow, gede banget pangkatnya, Mister ya. Ya, karena kegedean kita ubah jadi yang kecil, sin kuadrat saja ya. Tapi harus dipangkatkan 3, Sobat Belajar ya. Demikian juga cos pangkat 6. Kegedean ya, dibuat aja cos kuadrat, tapi dipangkatkan 3. Nah, ya. Nah, kemudian sekarang kita minta bantuan ya tetangganya trigonometri. Ya, siapa tetangganya trigonometri? Aljabar. Ya. Nah, di aljabar kita sudah tahu bahwa bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu bisa kita rubah menjadi A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB dikali A plus B. Nah, sekarang di soal ini yang jadi A itu adalah sin kuadrat X, yang jadi B itu adalah cos kuadrat X. Ya, sehingga ini bisa kita rubah pakai rumus ini menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X pangkat 3 dikurangi 3 sin kuadrat X cos kuadrat X kali sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, kita tahu ya sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1 ya. Ini juga sama dengan 1 ya. Sehingga jadinya 1 dikurangi 3 sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Loh, kok belum terbukti ya, Mister? Oh, sabar ya, sabar. Kita masih separuh jalan ini, Sobat Belajar ya. Nah, sekarang ingat lagi tadi. Tadi saya sudah jelaskan, sin kuadrat A itu bisa kita rubah 1 dikurangi cos 2A per 2. Kemudian, cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A per 2. Ya, sehingga sekarang ini bisa kita rubah 3, 1 min cos 2X per 2 kali 1 plus cos 2X per 2. Atau bisa kita jadikan 1 dikurangi 3 per 4, ini ya, 2 kali 2 berarti 3 per 4, ya. Kali 1 min cos kali 1 plus cos. Berarti jadinya berapa? 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Ya, 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Atau 1 min 3 per 4. Nah, berdasarkan rumus identitas, 1 min cos kuadrat 2X itu tidak lain sin kuadrat 2X. Ya. Nah, kemudian kita jabarkan lagi, Sobat Belajar. Sin ini sudah 3 per 4 jalan, ya, masih kurang 1/4 jalan. Ya. Nah, sin kuadrat 2X, kita pakai rumus ini tadi, Sobat Belajar. Ya. Nah, ya, jadinya 1 min cos 4X per 2. Ya. Atau bisa kita rubah 1 dikurangi 3 per 8, 1 min cos 4X. Ya. Nah, sekarang supaya gampang hitungnya, 1/8-nya saya tarik keluar. Jadinya di sini itu menjadi 8
Ya. Min yang di sini jadi 3. 3 kali 1, 3. Min 3 kali min cos 4X plus 3 cos 4X. Ya. Sehingga sama dengan 1/8. 8 dikurangi 3. 5. Plus 3 cos 4X. Ya. Berarti ini sama dengan ruas kanan. Ya, karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti soal ini sudah terbukti. Ya. Nah, kita teruskan ya sobat belajar ya. Nah, ini sekarang saya kasih soal yang agak advance ya, agak susah ya. Nah, di sini ya. Jika diketahui sin 18 derajat itu bisa dinyatakan dalam bentuk A akar 5 plus B per 4, ya, maka tentukan nilai dari A min B. Saya ulangi, apabila sin 18 derajat dapat dinyatakan dalam bentuk A akar 5 plus B per 4, maka tentukan nilai dari A min B. Nah, soal ini sobat belajar memang kita perlu explore ya, explore secara dalam ya. Jadi itu begini caranya. Yang pertama, kita misalkan dulu ya, kita misalkan sudut theta itu adalah 18 derajat. Nggak harus pakai theta ya sobat belajar ya, mau pakai alfa, mau pakai beta, mau pakai x terserah ya. Nah, saya pakai theta. Theta 18 derajat. Berarti 5 theta, ya berarti 5 kali 18, 90, ya kan? Nah, padahal kita tahu 5 theta itu sama dengan 2 theta ditambah 3 theta, sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian berarti kita peroleh 2 theta sama dengan 90 dikurangi 3 theta. Jadi dia saling berkomplement. Ya. Sehingga kalau saya pasang sinus di sini, sin 2 theta, maka sebelah kanan juga mesti saya pasang sinus 90 dikurangi 3 theta. Ya. Atau kita peroleh sin 2 theta itu sama dengan cos 3 theta. Ya. Nah, sekarang sobat belajar, sin 2 theta, kita bisa tahu sin 2 theta itu apa? 2 sin theta kali cos theta. Cos 3 theta, sudut rangkap 3, berarti 4 cos pangkat 3 theta dikurangi 3 cos theta. Nah, theta-nya tadi kan 18 derajat, ya. Berarti cos theta itu cos 18 derajat 30. Sehingga ini kita bisa bagi dengan cos 18, cos theta, karena cos theta-nya 30, ya. Nah, sehingga kita peroleh 2 sin theta sama dengan 4 cos kuadrat theta dikurangi 3. Ya. Atau kita peroleh 2 sin theta sama dengan 4, ya. Cos kuadrat theta itu 1 dikurangi sin kuadrat theta, rumus identitas dasar ya. Atau 2 sin theta itu menjadi 4 min 4 sin kuadrat theta ya, min 3. Nah, kemudian saya pindahkan sobat belajar semua ini ke kiri ya, saya pindahkan ke kiri. Jadinya saya peroleh 4 sin kuadrat theta ditambah 2 kali sin theta dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh apa ini? Kita peroleh persamaan kuadrat, ya toh, persamaan kuadrat dalam sin theta. Nah, dalam sin theta. Ya. Nah, di sini kita peroleh
Kalau persamaan kuadrat itu kan biasanya AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, berarti di sini A itu adalah 4, B itu adalah 2, C adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh sin theta ya dengan rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, berarti sama dengan min 2 plus minus akar B kuadrat, 2 kuadrat, 4. Min 4 kali A, A-nya 4, kali C, C-nya min 1, per 2A, berarti 8. Ya. Atau bisa kita rubah jadi min 2 plus minus akar 20 per 8. Atau min 2 plus minus 2 akar 5, ya, ingat akar 20 kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 5 dibagi 8. Ya. Nah, supaya mudah atas bawah bagi 2 semua, sehingga kita peroleh min 1 plus minus akar 5 per 4. Ya. Nah, berarti kita peroleh di sini sin theta itu adalah min 1 plus akar 5 per 4, atau sin theta sama dengan min 1 min akar 5 per 4. Nah, tadi theta itu apa Sobat Belajar? 18 derajat. 18 derajat itu sudut di kuadran pertama. Sehingga sin theta pasti positif. Nah, kita tahu min 1 min akar 5 itu kan negatif. Dibagi 4 tetap negatif. Ya, negatif. Berarti apa ini? Dia tidak memenuhi. Nah, TM ya, bukan technical meeting loh ya, Sobat Belajar ya. TM itu maksudnya di sini tidak memenuhi ya. Nah, berarti yang memenuhi yang mana? Yang ini ya, sehingga kita peroleh sin theta, tetanya 18 derajat. Sama dengan saya tulis dari depan ya, akar 5-nya min 1 per 4. Sehingga ini tadi kan ditulis begini Sobat Belajar ya, A akar 5, ya toh, terus apa tadi ya, plus B ya, nah ini, plus B per 4. Nah, sehingga kita peroleh di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1. Sehingga A dikurangi B ya, 1 dikurangi min 1, berarti sama dengan 2. Ya. Masih semangat Sobat Belajar ya? Oke, satu lagi ya. Satu soal lagi yang terakhir ya. Nah, di sini. Yang ke-8 ya. Tanpa menggunakan kalkulator ya, hitunglah nilai eksak dari 8 cos pangkat 340 dikurangi 3 akar 3 sin 80 ditambah 3 cos 80. Nah, ini juga soal yang memerlukan nalar ini ya, nalar yang mendalam Sobat Belajar ya. Kita harus explore ya, memerlukan pemahaman ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, itu berarti sama dengan ya, saya tidak tulis ulang ya soalnya ya Sobat Belajar ya. 8 cos pangkat 340 ya. Nah, perhatikan Sobat Belajar, di sini ada min 3, di sini ada 3. Berarti saya bisa keluarkan 3 kan? Tapi saya tidak keluarkan 3 Sobat Belajar. Saya keluarkannya minus 6. Ya, minus 6 berarti di sini menjadi min setengah cos 80 plus akar 3 per 2 sin 80. Nah, coba kalau Sobat Belajar ya, kalikan min 6 ke dalam, pasti nanti hasilnya sama dengan ini. Ya. Berarti ini menjadi 8 cos pangkat 3, 40 dikurangi 6. Nah, sekarang min setengah, Sobat Belajar ya, saya ganti warna aja supaya jelas. Nah, ini
Min setengah itu bisa saya tulis menjadi cos 120 kali cos 80 ditambah akar 3/2 itu bisa saya tulis sin 120 sin 80. Ya. Sehingga ini menjadi 8 cos pangkat 3 dari 40 min 6. Nah, ingat ya, bentuk ini ya, itu kita ingat bentuk ini sobat belajar, cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B itu tidak lain adalah cos A min B. Sehingga ini menjadi cos 120 dikurangi 80. Berarti cos 40. Ya. Nah, sehingga sekarang kita lihat lagi apa istimewanya bentuk ini. Ini 8, ini 6. Punya faktor yang sama 2. Saya keluarkan 2 kurung, jadinya 4. Cos pangkat 3, 40. Dikurangi 3 cos 40. Nah, ingat tadi sobat belajar ya. Nah, saya pakai warna lain lagi ya, biar semarak ya warnanya ya. Ingat tadi bahwa cos 3A itu adalah 4 cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A. Sehingga ini menjadi 2 kali cos 3 kali 40 derajat. 3 kali 40 derajat adalah 120. Ya. Berarti sama dengan 2. Nah, kita tahu cos 120 itu adalah min setengah. Sehingga hasilnya berapa? Min 1. Ya. Oke, sobat belajar ya. Mungkin untuk hari ini itu yang bisa Mr. Hadi sampaikan, bisa Mr. Hadi jelaskan untuk sobat belajar. Semoga tayangan ini membantu sobat belajar untuk lebih memahami matematika, untuk lebih mengerti matematika, untuk lebih mencintai matematika. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan nantikan tayangan-tayangan dari channel YouTube Hadi Santoso berikutnya. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dadah!